Nah, Ya belum. dah. Dah. Selamat pagi, siang, sore, kepada Bu Evrina. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, eh, Manajemen Pelayanan Makanan. Hari ini akan memaparkan mengenai studi kasus penyelenggaraan makanan di Panti Sosial Bina Harapan. Dalam kelompok ini terdapat 3 anggota. Ada saya sendiri, Hosea Wondesmon Christian Oldi dengan NIM belakang 33. Lalu ada Akmal Alif Hidayat dengan NIM belakang 43. Dan ada Fadlan Parezi dengan NIM belakang 56. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadlan Parezi. Panti Sosial Bina Harapan. Identifikasi. 1. Aspek keamanan makanan. Keamanan makanan adalah prioritas utama untuk memastikan kesehatan penghuni panti sosial. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi A. Kebersihan dapur. Pastikan dapur selalu bersih dan higienis. Semua peralatan masak harus dicuci dengan baik setelah digunakan. B. Penyimpanan makanan. Simpan bahan makanan pada suhu yang tepat untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Bahan makanan yang mudah rusak harus disimpan di lemari pendingin. C. Pelatihan staf. Berikan pelatihan kepada staf dapur tentang praktik keamanan makanan, seperti mencuci tangan sebelum memasak dan menggunakan sarung tangan saat menangani makanan. D. Pengawasan kualitas. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap bahan makanan untuk memastikan tidak ada yang kadaluarsa atau terkontaminasi. 2. Anggaran. Mengelola anggaran yang terbatas adalah tantangan besar. Beberapa strategi yang dapat digunakan meliputi A. Perencanaan menu yang terjangkau namun tetap bergizi. Gunakan bahan lokal dan musiman untuk menghemat biaya. B. Pembelian dalam jumlah besar. Beli bahan makanan dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga grosir yang lebih murah. C. Pengelolaan sisa makanan. Manfaatkan sisa makanan dengan bijak untuk mengurangi pemborosan. Misalnya, sisa sayuran bisa digunakan untuk membuat sup. 3. Kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi adalah penting untuk menghindari masalah hukum dan menjaga standar kualitas. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi 1. Sertifikasi higienis. Pastikan dapur memiliki sertifikat layak higienis dari Dinas Kesehatan setempat. 2. Audit rutin. Lakukan audit rutin untuk memastikan semua praktik operasional mematuhi regulasi yang berlaku. 3. Dokumentasi. Simpan catatan lengkap tentang pembelian bahan makanan, penyimpanan, dan penyajian untuk memudahkan pelacakan dan audit. 4. Kebutuhan nutrisi khusus. Memenuhi kebutuhan nutrisi khusus bagi penghuni dengan kondisi kesehatan tertentu adalah tantangan yang harus diatasi. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi A. Konsultasi dengan ahli gizi. Bekerja sama dengan ahli gizi untuk merancang menu yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi khusus, seperti diet rendah gula untuk penghuni dengan diabetes. B. Menu variatif. Sediakan variasi menu yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi semua penghuni, termasuk anak-anak, lansia, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu. C. Penyuluhan gizi. Berikan penyuluhan kepada penghuni tentang pentingnya pola makanan sehat dan bagaimana memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka. 3. Perencanaan menu. A. Menu mingguan Panti Sosial Bina Harapan. Di hari Senin, sarapan ada bubur ayam, telur rebus, dan teh hangat. Makan siang ada nasi, sayur bayam, ayam goreng, dan buah pisang. Makan malam, nasi, tumis kangkung, ikan bakar, dan buah semangka. Di hari Selasa, sarapan roti gandum dengan selai kacang dan susu rendah lemak. Makan siang dengan nasi, sayur lodeh, tempe goreng, dan buah apel. Makan malam dengan nasi, capcay, ayam bakar, dan buah pepaya. Hari Rabu, sarapan dengan oatmeal dengan potongan buah dan jus jeruk.
Makan siang dengan nasi, sayur asam, ikan goreng, dan buah anggur. Makan malam dengan nasi, tumis buncis, tahu goreng, dan buah melon. Di hari Kamis, sarapan dengan nasi uduk, telur dadar, dan teh hangat. Makan siang dengan nasi, sayur sop, ayam panggang, dan buah jeruk. Makan malam, nasi, tumis sawi, ikan kukus, dan buah nanas. Di hari Jumat, sarapan dengan bubur kacang hijau, roti tawar, dan susu rendah lemak. Makan siang dengan nasi, sayur bening, tempe bacem, dan buah mangga. Makan malam dengan nasi, tumis bayam, ayam goreng, dan buah apel. Di hari Sabtu, sarapan dengan lontong sayur, telur rebus, dan teh hangat. Makan siang dengan nasi, sayur capcay, ikan bakar, dan buah semangka. Makan malam dengan nasi, tumis kangkung, tahu goreng, dan buah pisang. Dan di hari Minggu, sarapan dengan nasi goreng, telur mata sapi, dan jus buah. Makan siang dengan nasi, sayur lodeh, ayam panggang, dan buah pepaya. Yang terakhir, makan malam dengan nasi, tumis buncis, ikan goreng, dan buah anggur. B. Alternatif bahan. Protein, tahu dan tempe. Selain lebih murah, tahu dan tempe juga kaya akan protein dan dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Ikan lokal. Menggunakan ikan lokal yang lebih murah dibandingkan ikan impor. Ayam, bagian ayam seperti sayap atau paha biasanya lebih murah dibandingkan dada ayam. Untuk sayuran, menggunakan sayuran musiman. Menggunakan sayuran yang sedang musim karena harganya lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Sayuran lokal, membeli sayuran dari petani lokal untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Alternatif buah-buahan. Menggunakan buah musiman. Menggunakan buah-buahan yang sedang musim untuk menekan biaya. Buah lokal. Membeli buah dari petani lokal untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang terakhir, alternatif karbohidrat. Nasi, menggunakan nasi sebagai sumber karbohidrat utama karena harganya lebih murah dan mudah didapat. Yang kedua, ubi jalar dan singkong sebagai alternatif karbohidrat yang lebih murah dan tetap bergizi. Selanjutnya bisa dibaca oleh Akmal. Lalu ke C, komposisi nutrisi. Pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, oatmeal, dan bubur. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan roti gandum lebih disarankan karena memberikan energi yang lebih tahan lama dan mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Lalu ada protein. Protein penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Sumber protein yang baik termasuk ayam, ikan, tahu, tempe, dan telur. Protein nabati seperti tahu dan tempe juga merupakan alternatif yang lebih ekonomis dan tetap bergizi. Lalu ada serat dan vitamin. Sayuran hijau dan buah-buahan yang kaya akan serat dan vitamin yang penting untuk kesehatan tubuh. Sayuran seperti bayam, kangkung, buncis, dan sawi, serta buah-buahan seperti pisang, apel, semangka, dan pepaya dapat membantu memenuhi kebutuhan serat dan vitamin. Lalu ada lemak sehat. Lemak sehat diperlukan untuk fungsi tubuh yang optimal. Sumber lemak sehat termasuk minyak zaitun dan kacang-kacangan. Minyak kelapa atau minyak jagung bisa menjadi alternatif yang lebih terjangkau. Lalu cairannya ada air putih, teh, jus, buah, dan susu rendah lemak penting untuk menjaga hidrasi tubuh. Pastikan penghuni panti sosial mendapatkan cairan setiap harinya. Lalu nomor 4 ada pengembangan strategi pengelolaan kualitas dan keamanan. Langkah-langkah penerapan HACCP. Satu, analisis bahaya atau hazard analysis. Yang pertama ada identifikasi potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik dan setiap tahap penyelenggaraan makanan, mulai dari pengiriman baku hingga penyajian makanan. Contohnya, bahaya biologis seperti bakteri salmonella pada ayam mentah, bahaya kimia seperti residu pestisida pada sayuran, dan bahaya fisik seperti serpihan kaca dalam makanan. Lalu yang kedua, menentukan titik kendali kritis. Tentukan titik-titik dalam proses penyelenggaraan makanan di mana bahaya dapat dikendalikan atau dihilangkan. Contohnya, dalam masak ayam pada suhu minimal 75 derajat Celcius untuk membunuh bakteri salmonella. Yang ketiga, menetapkan batas kritis. Tentukan batas kritis untuk setiap CCP yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan makanan. Contohnya, suhu penyimpanan bahan makanan harus di bawah 5 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Yang keempat, memantau CCP.
Tetapkan prosedur pemantauan untuk setiap CCP untuk memastikan batas kritis terpenuhi. Contohnya menggunakan termometer untuk memantau suhu penyimpanan dan memasak. Yang kelima, tindakan korektif. Tentukan tindakan yang harus diambil jika pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis tidak terpenuhi. Contohnya, jika suhu penyimpanan melebihi 5 derajat Celcius, segera pindahkan bahan makanan ke lemari pendingin yang berfungsi dengan baik. Yang keenam ada verifikasi. Lakukan verifikasi untuk memastikan bahwa setiap HACCP berjalan efektif. Contohnya melakukan audit internal secara berkala dan menguji sampel makanan di laboratorium. Yang ketujuh, dokumentasi dan pencatatan. Simpan catatan lengkap tentang semua prosedur HACCP, termasuk hasil pemantauan dan tindakan korektif. Contohnya, menyimpan log suhu, penyimpanan dan memasak, serta catatan audit internal. Lalu ada saran untuk mengatasi kontaminasi silang di dapur. Yang pertama ada pemisahan area kerja. Pisahkan area kerja untuk bahan makanan mentah dan matang untuk mencegah kontaminasi silang. Contohnya, gunakan talenan dan pisau yang berbeda untuk memotong daging mentah dan sayuran. Yang kedua, kebersihan peralatan dan permukaan kerja. Cuci peralatan dan permukaan kerja dengan sabun dan air panas setelah digunakan untuk bahan makanan mentah. Contohnya, membersihkan talenan dan pisau dengan disinfektan setelah digunakan untuk memotong daging mentah. Yang ketiga, ada pelatihan staf. Berikan pelatihan kepada staf dapur tentang praktik kebersihan dan cara mencegah kontaminasi silang. Contohnya, mengajarkan staf untuk mencuci tangan dengan benar sebelum dan setelah menangani bahan makanan mentah. Yang keempat, penyimpanan yang tepat. Simpan bahan makanan mentah dan matang secara terpisah di lemari pendingin. Contohnya menyimpan daging mentah di rak bawah dan makanan matang di rak atas untuk mencegah tetesan cairan daging mentah mengenai rak makanan matang. Yang kelima, penggunaan sarung tangan dan pakaian pelindung. Gunakan sarung tangan dan pakaian pelindung saat menangani bahan makanan mentah. Mengganti sarung tangan setelah menangani daging mentah sebelum menangani bahan makanan lain. Dengan menerapkan langkah-langkah ACCP dan cara untuk mengatasi kontaminasi silang ini, diharapkan kualitas dan keamanan makanan di Panti Sosial Bina Harapan dapat terjaga sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kelima adalah simulasi pengelolaan anggaran. Simulasi anggaran panti asuhan Bina Harapan. A. Bahan baku dan kebutuhan panti. Ada makanan, ada beras, sayuran, daging, ikan, telur, susu, buah-buahan, dan bumbu dapur. Kebutuhan hariannya sabun, pasta gigi, sampo, deterjen, dan pembersih lantai. Untuk kebutuhan pendidikan ada buku, alat tulis, dan seragam sekolah. Untuk kebutuhan kesehatan bisa obat-obatan, vitamin, dan peralatan medis dasar. Untuk kebutuhan lainnya bisa pakaian, sepatu, mainan, dan peralatan tidur. D. Anggaran bulanan. Kategori makanan dengan jumlah 5 juta, kebutuhan harian 2 juta, kebutuhan pendidikan 1.500.000, kebutuhan kesehatan 1 juta, kebutuhan lainnya 1.500.000 dengan total 11 juta. Yang C, ada cara mengoptimalkan anggaran. Yang pertama, menggunakan bahan lokal. Beli bahan makanan dari petani lokal atau pasar tradisional dapat menghemat biaya dan mendukung ekonomi lokal. Yang kedua, alternatif hemat biaya. Menggunakan produk-produk generik atau merek lokal yang lebih murah, namun tetap berkualitas. Yang ketiga, ada donasi dan bantuan. Menggalang donasi dari masyarakat atau organisasi untuk kebutuhan tertentu seperti pakaian, buku, dan mainan. Yang keempat ada pengelolaan energi, menghemat penggunaan listrik dan air dengan cara yang efisien, seperti menggunakan lampu hemat energi dan mengurangi penggunaan air berlebihan. Yang kelima ada program daur ulang, mengadakan program daur ulang untuk barang-barang yang masih bisa digunakan kembali seperti pakaian dan mainan. Dengan langkah-langkah ini, panti asuhan dapat mengelola anggaran dengan lebih efisien dan memastikan kebutuhan anak-anak tetap terpenuhi. Untuk bagian 6, evaluasi dan kepatuhan terhadap regulasi akan dibacakan oleh Hosea. Selanjutnya adalah evaluasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang pertama adalah inspeksi keamanan. Jadwal inspeksi. Lakukan inspeksi keamanan secara berkala, misalnya setiap 3 bulan. Area inspeksi, periksa kondisi bangunan, instalasi listrik, sistem pemadam kebakaran, dan peralatan medis. Dokumentasi. Catat hasil inspeksi dan tindak lanjut yang diperlukan. Tindakan perbaikan. Segera lakukan perbaikan jika ditemukan masalah keamanan. Lalu yang kedua ada pelatihan staf, pelatihan keamanan. Berikan pelatihan tentang prosedur evakuasi, penggunaan alat pemadam kebakaran, dan pertolongan pertama. Lalu ada pelatihan kepatuhan, melatih staf tentang regulasi yang berlaku termasuk perlindungan anak, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta kebijakan privasi.
Lalu ada evaluasi pelatihan. Lakukan evaluasi rutin untuk memastikan staf memahami dan menerapkan pelatihan yang diberikan. Lalu langkah-langkah kepatuhan terhadap regulasi. Lalu ada audit internal, lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan semua prosedur dan kebijakan diikuti. Lalu ada pembaruan regulasi, tetap up to date dengan perubahan regulasi dan pastikan panti asuhan selalu mematuhi peraturan terbaru. Lalu dokumentasi dan pelaporan, simpan semua dokumen yang diperlukan dan laporkan kepatuhan kepada pihak berwenang sesuai dengan regulasi yang ada. Lalu penilaian resiko, identifikasi dan evaluasi resiko potensial yang dapat mempengaruhi kepatuhan dan keamanan panti asuhan. Lalu tindakan pencegahan, implementasikan tindakan pencegahan mengurangi resiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan rencana evaluasi ini, panti asuhan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga keamanan serta kesejahteraan anak-anak dan staf. Lalu selanjutnya ada laporan tugas. Yang pertama adalah deskripsi, tantangan, dan solusi. Tantangan, mengelola anggaran panti asuhan dengan efisien, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menjaga kualitas bahan baku dan kebutuhan panti, melatih staf untuk memahami dan menerapkan regulasi. Solusi, optimalisasi anggaran, menggunakan bahan lokal dan alternatif hemat biaya, serta menggalang donasi. Inspeksi keamanan, melakukan inspeksi keamanan secara berkala dan mendokumentasikan hasilnya. Pelatihan staf, memberikan pelatihan keamanan dan kepatuhan regulasi secara rutin. Audit internal, melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Lalu yang kedua adalah rincian perencanaan menu, pengelolaan kualitas, strategi anggaran, dan kepatuhan regulasi. Untuk perencanaan menu, yaitu ada menyusun menu harian dengan bahan baku lokal yang lebih murah namun tetap bergizi. Lalu menggunakan bahan makanan yang sedang musim untuk menghemat biaya. Lalu pengelolaan kualitas, memastikan bahan baku yang digunakan untuk berkualitas baik dan aman untuk dikonsumsi. Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi bahan baku dan kebutuhan panti. Lalu ada strategi anggaran, menggunakan bahan lokal dan produk generik untuk menghemat biaya, menggalang donasi dari masyarakat atau organisasi untuk kebutuhan tertentu, mengelola penggunaan energi dengan efisien untuk mengurangi biaya operasional. Lalu ada kepatuhan regulasi, melakukan inspeksi keamanan secara berkala dan mendokumentasikan hasilnya, memberikan pelatihan keamanan dan kepatuhan regulasi kepada staf, melakukan audit internal untuk memastikan semua prosedur dan kebijakan diikuti. Tetap up to date dengan perubahan regulasi dan memastikan panti asuhan selalu mematuhi peraturan. Yang ketiga, refleksi. Dalam proses ini, saya membantu dengan memberikan solusi yang efektif dan efisien untuk mengelola anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Saya juga memberikan panduan tentang perencanaan, menu, pengelolaan kualitas, dan strategi anggaran yang dapat diterapkan di panti asuhan. Dengan bantuan saya, Anda dapat memahami dan menyelesaikan tugas ini dengan lebih baik serta memastikan kesejahteraan anak-anak dan staf di panti asuhan. Berikut merupakan hasil dari studi kasus yang telah kami kerjakan. Kami melakukan studi kasus ini dibantu dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, dalam menyusun studi kasus ini. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah matiin Zoom-nya, Cok.